Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Pak Poti dari SMK Telkom-Medan. Siswa sekalian, kita masuk dalam materi PBU yang kelima, ya. Materi PBU yang kelima ini menjelaskan mengenai metode-metode yang disiapkan oleh LIS3. Jadi, mari sama-sama disimak dengan baik. Di sini milih GRASS, ya, GRASS, kemudian oke. Setelah kita pilih GRASS, ya, kemudian kita pilih setup skin. Di setup skin kita letakkan dua objek, ya. Bapak pilih bib class, kemudian Bapak mengambil new child. Oke, ini anaknya menggunakan baju ini saja, kemudian tidak pakai topi, ya. Matanya, ya. Oke, seperti ini. Kemudian oke. Ya, oke, ya. Nah, ini anaknya. Kemudian Bapak tambahkan satu anak lagi. Masih dari kelas child. Ya, masih dari kelas child. Oke, langsung oke dan saja. Oke, ya. Nah, di sini akan muncul, jadi untuk diketahui kalau dia baru kita letakkan, maka setiap objek itu berada pada position X 0, kemudian Y-nya 0, dan Z-nya adalah 0, ya. Ini kita tinggal klik saja, bisa kita pindahkan, ya. Oke, nah sekarang Bapak coba dekatkan posisinya. Nah, ini untuk ketahui, ini adalah panel-panel yang bisa kita gunakan untuk mengatur posisi objek. Kalau ini posisi berdasarkan sumbu X, ya, kemudian ini berdasarkan sumbu Y atau Y, dan yang ini berdasarkan sumbu Z. Nah, sekarang siswa bisa lihat, ya, bahwa tampilan anak ini dengan anak ini sama, seperti sudah pernah Bapak sampaikan, ukurannya sama. Kenapa? Karena dia berada pada kelas yang sama, ya, yaitu kelas child. Ada beberapa menu yang bisa kita pergunakan, ya. Kita ingin melakukan memutar posisi, ya, kita bisa memilih rotation, ya, rotation. Kemudian rotation ini bisa kita klik, ya, kita geser. Kalau sekiranya kita ingin merubah posisi dari si anak ini, ya. Oke, ini juga bisa kita putar, ya. Kemudian ini juga bisa kita putar. Jadi gini kita bisa memutar posisi objek menggunakan sumbu ini, ya. Itu rotation. Kemudian move, berikutnya move. Nah, ini fungsinya untuk memindahkan benda, ya. Ini berdasarkan sumbu X, ya. Kemudian ini sumbu Y-nya, jadi kita bisa taruh ke bawah, ya. Kemudian berdasarkan sumbu Z. Nah, ini bisa lihat, ya, Z ini di sini. Kalau kita mau meletakkan pada posisi yang kita inginkan, tinggal kita tulis di positionnya saja, ya. Misalnya kita mau balikkan posisi ini, misalnya mau letakkan posisi X-nya 0 mungkin, kemudian Y-nya 5, Z-nya 0, ya.
Nah, maka dia akan berada pada posisi X, Y-nya itu ya, Y itu posisi tegak lurus. Ya, kalau kita mau kembalikan lagi, tinggal kita buat 0 lagi ya. Nah, posisi 00 itu di situ. Berikutnya adalah menu resize. Ini resize. Resize ini merubah ukuran objek. Jadi kalau mau kita besarkan atau kita kecilkan, itu di posisi resize ya. Oke. Ini menu-menu yang ada di edit code ya, edit code. Nanti siswa bisa explore lagi lebih dalam mengenai menu-menu yang disiapkan oleh LS3 ini ya. Sekarang kita pindah ke edit code. Semua metode sudah disiapkan oleh LS3 berada di sini ya. Nanti akan kita pelajari juga bagaimana membuat metode baru yang khusus dipakai untuk setiap objek yang kita inginkan ya, atau kelas yang kita inginkan. Nah, sekarang kita coba menggunakan ini saja dulu, belajar ya menggunakan ini dulu. Nah, sekarang kita mau buat metode yang digunakan oleh yang kecil ya. Yang kecil itu tadi namanya adalah child person ya. Nah, ini yang pertama ya, kita bisa membuat dia berkata. Misalnya tadi hello. Oke, ini kalau dia dijalankan, maka si anak kecil ini akan bisa berkata hello. Oke, apalagi berikutnya adalah think. Think itu berpikir ya, jadi dia bisa kita buat berpikir. Bisa kita pakai standarnya hello, atau kita menggunakan teks yang kita tambahkan khusus ya. Bisa misalnya kita tulis saya ingin kenal ya. Misalnya seperti itu, kemudian oke. Lalu ini kalau kita run ya, tadi dia anak kecil ini tadi sudah berkata hello, kemudian dia ingin berkata, dia berpikir saya ingin kenal. Itu dua ini ya. Berikutnya adalah move. Move ini posisinya adalah kita merubah atau kita menggerakkan benda sesuai dengan arah yang kita inginkan ya. Move. Kita lihat move kemana, misalnya move left. Oke, bisa lihat di sini ini 0,25, 0,512 dan seterusnya ya. Besaran angka yang disiapkan oleh LS3 itu menggunakan radian ya, kalau tidak salah ya, radian. Maka ini sebenarnya bukan sentimeter ya, bukan sentimeter. Oke, coba kita letakkan 0,25. 0,25 dia bergerak ke kiri. Kita run kan. Hello, saya ingin kenal, kemudian akan bergerak dia 0,25 ke kiri. Ke kiri mana? Ke kiri dari objek. Jadi kalau misalkan dia memandang kepada kita, ya, maka kirinya itu adalah ini ya, ya kan? Ini kirinya, ini kanannya, lalu ini ada atas dia, lalu ini adalah bawahnya ya. Lalu bagaimana kalau misal kita ganti? Cukup gampang ya. Kita bisa ganti di sini left, kita bisa right. Nah, kita jalankan. Hello, saya yang kenal. Kemudian dia akan bergerak ke kanan sejarak 0,25. Oke, itu ke kanan. Kemudian ke atas. Run. Ya, naik. Kemudian ke bawah. Ke bawah ya. Oke. Nah, supaya tidak mengganggu kita, ini Bapak disablekan dulu ya. Biar ini maksudnya dia tidak usahlah dikerjakan dia ya. Jadi untuk disable kamu tinggal klik kanan,
kemudian ada disable, enable ya. Kemudian ini tadi ke bawah. Oke, berikutnya adalah ke depan. Dan dia maju ke depan kita ya, lihat. Dia maju ke depan kita. Berikutnya adalah ke belakang dia, belakang. Jadi nanti dia akan mundur ke belakang ya. Oke. Lalu jarak ini. Nah, jarak seperti Bapak sampaikan tadi ini bukan sentimeter ya. Bukan sentimeter. Jadi kita bisa pilih misalnya 0,5. 0,5. Oke, seperti itu. Biar nampak kita pilih ke kiri ya. 0,5. Seperti itu jaraknya. Kemudian 1. Ya. Ada lagi, kita bisa membuat angka yang kita inginkan. Ya, kita bisa pilih ini custom decimal number. Misalnya kita tadi kalau tidak salah ya 0,25, kemudian 0,5, 1, 2, 5, lalu 10. Misalkan kita mau buat 4, karena 4 tadi tidak tersedia, kita langsung tulis saja di sini ya, 4. Oke. Ini kalau dijalankan, nanti akan pergi seperti itu ya. Oke, nah berikutnya kita bisa membuat dia bergerak ya secara random ya. Misalnya kita mau buat dia nanti mulai dari 0 sampai 1 bergeraknya ya. Kalau dijalankan. Oke, lihat restart. Jadi kadang-kadang dia akan bergerak dekat ya, kadang-kadang dia akan buat jauh. Jadi sifatnya random, dia akan milih posisi jarak yang akan dipakai sebagai pedoman dia untuk bergerak. Nah, ini bisa dipilih ya, bisa dieksplor angka-angkanya di sini. Oke. Nah, ini tadi ya. Lalu misalkan kita mau buat durasi, coba boleh gitu. Kalau misalkan ini ada kecepatannya, kita ini durasi ya. Jadi durasi pergerakan jarak 2 itu. Misalnya kita mau buat 10. Jadi dalam kecepatan 10 ya, dalam 10 hitungan maka dia akan bergerak 2. Maka logikanya pergerakan ini akan menjadi lambat. Nah, ya, lambat. Pergerakannya akan menjadi lambat. Seperti itu. Kalau kita mau buat dia lebih cepat, maka angkanya kita kecilkan. Oke, berikutnya adalah move toward, targetnya. Jadi dia akan pergi kepada target yang diinginkan. Nah, misalkan dia ingin pergi menuju anak yang kedua ya, person 2 ini, kemudian jaraknya 1 atau 2 lah ya, 2. Nah, jadi dia akan bergerak menuju anak ini, menuju arah anak ini ya. Kalau misalkan tadi jarak dia di sini lalu dia 2, pas kemudian kalau diukur tidak sampai 2, pastinya akan lewat. Nah, ini bagaimana yang terjadi misalkan anak ini kita pindahkan posisinya. Nah, anak ini Bapak taruh di sini. Ini kalau kita jalankan, maka dia akan bergerak menuju ke posisi anak yang kedua, dimanapun dia berada ya. Misalkan ini ada di sini, nah, kita run, maka dia akan mengarah kepada orang yang ditujunya, yaitu disebut dengan move toward. Kiranya Bapak letakkan
ada objek satu lagi di sini, misalkan alien ya. Alien Bapak letakkan ya. Kemudian alien ini, kemudian anak ini di edit code ya. Anak ini akan berangkat menuju alien. Bisa. Nah, ini alien. Ada alien. Nah, menuju alien ya. Kemanapun aliennya bergerak, maka dia akan pindah ke tempat alien. Misalnya aliennya ada di bawah. Jadi aliennya ada di sini jauh ke belakang. Jadi kalau dia run, nah, dia akan tetap menuju kepada dia tujuannya mau kemana ya. Oke. Berikutnya kita kembali ke edit code. Move away itu artinya menjauhi. Ya, menjauhi. Bergerak menjauhi. Siapa yang dijauhinya? Misalnya mau menjauhi Jefferson 2. Alien lah, ya. 1,1 dijalankan. Ya. Kita lihat. Jadi kemana posisi daripada alien, pasti dia akan pergi menjauhi aliennya. Posisinya tegak lurus, ya. Seperti ini. Nah, ya. Jadi sangat gampang. Oke, berikutnya. Kemudian move to. Ya, ini sama saja seperti yang tadi ya. Cuman ya sama ya, berarti dia akan menuju kepada arahnya. Child person menuju ke alien. Apa bedanya dengan tadi? Kalau dia move to, artinya kalau kita jalankan, dia akan langsung menempel ya atau menduduki posisi koordinat dari benda yang ditujunya. Ya. Ini kalau dia move to alien, maka karena alien ada di belakang, dia akan mencari posisi koordinat daripada alien, lalu akan berdiri di situ ya. Kalau misalnya kita pilih Jefferson 2, nah dia akan pergi ke situ, pas tepat dengan koordinat dari Jefferson 2. Nah, di sini pun kita bisa milih Jefferson 2 maunya misalkan dia berada di kepala lah misalkan ya, di kepala daripada Jefferson 2. Nah, ini pastinya akan pergi ke situ. Nah, langsung berdiri di situ dia. Jadi kemana yang akan kita tuju? Bisa kita tentukan di mana dia akan berangkat. Oke, jadi itu dia kalau move to ya. Move to. Kemudian ada place. Ya, ini mirip-mirip move to juga. Ya, dia akan berada, kita ingin mau letakkan tepat kemana posisinya ya. Misalnya lebih di sebelah kiri dari Jefferson 2. Ini kita jalankan, berada di situ ya. Ini hampir sama saja ya. Di bawah, di atas, behind, dan macam-macamnya. Oke, berikutnya adalah place sudah ya. Ini penempatan bagian-bagian position. Position bisa dilihat ya. Kemudian adalah orientation. Berikut adalah turn. Di dalam orientation, turn. Berputar ke kiri. Orientasi ya. Berorientasi mengatur posisi menghadapnya ya. Misalnya 0,25. Putar ke kiri. Nah, jadi ke kirinya. 0,25. Jadi kalau hitungannya ya, jadi kalau 1 itu berarti dia 1 putaran 360 derajat. Kalau misalkan 0,5 berarti dia 180 derajat. Jadi kalau misalkan siswa ingin buat
dia berputar ke belakang, maka kita tinggal pilih 0,5. Jadi ke 0,25 itu 90 derajat ya. Kalau 0,125 berarti 45 derajat. Nah ini maka dia akan berbalik ke belakang tepat 180 derajatnya ya. Seperti Bapak bilang, ukuran dari apa ini adalah menggunakan radian atau ukuran derajat ya. Oke, berikutnya ke kiri ya. Ini ke kiri berputar, dasarnya adalah kiri, kemudian putar kanan, putar kanan. Berikutnya adalah berputar ke depan. Kalau berputar ke depan bisa dilihat, nah jadinya seperti itu. Kalau mau kita buat dia tidur, kalau posisi ini berarti kalau dia 90 derajatnya adalah 0,25 ya, ini depan. Nah seperti itu, 0,25. Bagaimana kalau mau ke belakang ya, kita ganti saja ya, jangan forward tetapi backward ya. Seperti itu. Oke, itu seperti itu turn ya. Berikutnya adalah roll ya, ini biar nampak bedanya ya. Roll itu ke 0,25 juga, tapi jangan ini, tetapi adalah person 2. Nah, nampak bedanya ya. Tadi kalau dia kalau dia turn ya, turn itu sumbu yang dipakai dia adalah ini adalah sumbu Z, tetapi kalau dia roll yang dipakainya adalah sumbu Y. Ini ya, kanan ini ke sini itu ya. Nanti siswa bisa explore sendiri. Itu turn, kemudian turn face, artinya dia menghadapkan wajahnya. Patokannya adalah wajahnya ya. Wajahnya yang akan diputar mau arah mana. Oke, kita lihat. Ini mati lagi. Turn to face kepada person 2. Kita jalankan. Nah, jadi kemanapun anak ini ya, yaitu ini, kemanapun dia berangkat, anak ini akan tetap menghadap kepadanya. Ya, misalkan ini kita letakkan di sini ya. Nah, kalau kita run, nah, ke situ dia tetap. Jadi kemanapun dia berada, dia akan menghadapkan dirinya ke situ. Oke. Berikutnya adalah orient. Ya. Dia akan melihat tujuan itu menghadap kemana. Misalkan child person ini berorientasi kepada alien. Karena alien adalah menghadap ke depan. Nanti dia harus menghadap ke depan ya. Kita lihat dulu ya. Pertama, sesuai dengan program ini, dia akan menghadapkan wajahnya kepada child person 2. Ya, menghadapkan wajahnya dari sini ke sini, lalu nanti akan sesuai dengan apa yang dilihat oleh si alien. Oke, kita jalankan. Nah, itu ya nampak. Jadi kalau aliennya menghadap ke sana, ke kiri atau ke kanannya, maka dia akan juga menghadap ke kanan daripada mengikuti dengan kemana arah di alien menghadap. Ya, misalnya alien Bapak dekatkanlah. Alien Bapak dekatkan, kemudian Bapak putarlah dia menghadap. Kita putar. Nah, seperti ini. Dia misalnya menghadap ke sana. Maka anak ini akan mengikuti kemana alien berorientasi atau menghadap ya. Nah, sama ya, di posisi kemana alien, karena orientasinya adalah alien.
Oke, sekarang kita balik ke sini lagi. Berikutnya adalah point add. Jadi misalkan si child person ini, yang anak ini, meletakkan atau memandang kepada alien. Ya, kita lihat. Ya, ya, iya. Kemudian seperti itu. Jadi menghadap. Mirip-mirip dengan turn to face, ya, mirip-mirip dengan turn to face. Siswa sekalian, ini dia adalah beberapa metode yang disiapkan oleh Elis, ya. Kita tidak bahas semua sekarang, ya. Nanti siswa bisa explore sendiri, ya, apa yang terjadi jika kita menggerakkan atau memakai menu-menu ini tadi. Ya, ini ada banyak, ya, ada opacity dan macam-macamnya saya pikir. Oke, itu dulu siswa sekalian. Nanti sekali lagi siswa bisa explore lagi menu-menu yang disiapkan atau metode yang disiapkan oleh Elis 3, bisa dipakai untuk tugas-tugas di animasi dalam pelajaran ini. Demikian penjelasan ini Bapak sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.